Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristewan Budi. Saya mahasiswa PGSD Unit 2 semester 6 di Universitas Samudra. Nah, di sini saya akan berbicara tentang pendidikan inklusi. Saya baru pertama kali baru mendengar kata-kata pendidikan inklusi itu di semester 6 ini. Saya kan baru saja semester 6 dan ada pembelajaran atau mata kuliah pendidikan inklusi. Di situ saya tahu sudah mengerti banyak sikitnya sudah mengerti di pembelajaran tersebut bahwa inklusi itu penting sebenarnya dilaksanakan. Namun di Indonesia kan masih belum banyak dilakukan di sekolah-sekolahan. Nah, inklusi itu sendiri adalah program pendidikan yang menggabungkan antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus (ABK) gitu ya. Jadi siswa normal, siswa biasa gitu dengan siswa ABK satu sekolah, bahkan satu kelas. Nah, gimana coba? Kan itu menjadi tantangan tersendiri buat gurunya ya kan. Nah, pendidikan inklusi ini pun sebenarnya sangat penting gitu kan. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan inklusi ini setiap kota ada cuma satu sekolah SDLB gitu kan, sekolah luar biasa. Jadi bagaimana coba kalau ada anak ABK yang di pedalaman gitu, ditambah lagi orang tuanya tidak mampu untuk membiayai anaknya pergi ke sekolah, ya makan jarak yang panjang, biayanya juga bertambah ya kan. Jadi kalau begitu bagus dilaksanakan program pendidikan inklusi ini di setiap sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan untuk semua orang, baik siswa normal bahkan siswa berkebutuhan khusus pun dapat bersekolah di dekat lingkungan dia, nggak jauh-jauh gitu ya kan. Nah, ngomong-ngomong tentang anak berkebutuhan khusus, ada 10 jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada anak tunagrahita, yaitu anak yang IQ-nya, pengetahuannya itu di tingkat di bawah rata-rata gitu kan. Terus ada tunanetra, yaitu anak yang bermasalah dengan matanya. Kan banyak sekarang kita temui anak sekolah, anak SD, SMP, SMA sudah memakai kacamata. Nah, itu termasuk sebagai anak tunanetra yang masih ringan lah gitu gejalanya, masih bisa ditanggulangi dengan alat-alat bantu. Terus yang ketiga ada tunarungu. Tunarungu tuh anak yang bermasalah dengan pendengarannya. Nah, jadi anak tunarungu itu sebenarnya tidak ada yang bermasalah ya. Semuanya baik, IQ-nya juga sebenarnya baik. Tapi dalam proses mencari atau menangkap informasi itu dengan menggunakan bahasa ya. Kan anak tunarungu tuh bermasalah dengan pendengarannya karena kita menggunakan bahasa lisan, tapi dia kurang pendengarannya. Maka dari itu anak tunarungu itu inilah kekurangannya.
karena dia tidak bisa menerima informasi dengan baik karena permasalahan telinganya. Makanya akademik siswa tunarungu tuh seringkali bermasalah atau rendah. Nah, yang keempat itu ada tunalaras. Tunalaras itu adalah anak yang bagaimana ya? Yang tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Ya, kalau bahasanya kalau di apa ya? Dibilangi itu ngeyel gitu, nggak bisa dibilangi. Terus suka berbohong. Terus kalau dibilangi gitu sekali dua kali tidak bisa dibilangi. Kita bilangi bagus-bagus, dia terus saja makin berbuat kesalahan kayak gitu yang membuat kita kesal. Nah, itu sebabnya untuk anak tunalaras ini kita harus sabar menghadapinya agar kita tidak terbawa dengan emosi yang ia buat ya. Nah, yang selanjutnya ada tunadaksa. Nah, tunadaksa ini sebenarnya juga seperti apa ya? Tunarungu tadi, tidak ada masalah apapun. Cuma kalau tunarungu tadi kan masalah dengan telinganya saja. Kalau tunadaksa nih dia tidak ada masalah dengan telinganya, tapi dia dengan masalah dengan organ-organ geraknya seperti tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, tunadaksa ini seperti apa ya? Misalnya dari lahir gitu kan, tidak bisa jalan, kakinya lemas gitu, kaku. Nah, itu namanya tunadaksa. Kecil lagi kakinya ya kan, susah berjalan. Itu namanya tunadaksa. Walaupun cacat gitu ya, tapi kita harus membiasakannya untuk belajar mandiri agar dia bisa mandiri dan tidak ketergantungan dengan orang lain gitu. Biar dia mandiri, bisa mengerjakan pekerjaannya dengan sendiri, kecuali pekerjaan yang berat ya. Masaan kita melihat orang kayak gitu, dia mengangkat batu gitu, ngangkat benda berat lah gitu, masa kita biari? Ya tidak seperti itu, kita harus membantunya kalau pekerjaannya begitu sulit bagi dia. Tapi kalau dia bisa mengerjakannya sendiri, kita harus membiasakannya, jangan dimanja ya. Nah, selanjutnya ada tunawicara. Nah, tunawicara ini dia bermasalah dengan berbicaranya, mulutnya. Dia tidak bisa berbicara biasanya kita sering menyebutnya dengan bisu, orang bisu gitu kan. Nah, biasanya tunawicara ini bicaranya lain, yaitu dia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat seperti bahasa tangan, isyarat tubuh, mulut, mata, dan lain-lain. Nah, gitu dia. Lalu ada learning disability. Nah, learning disability ini adalah anak yang sulit untuk belajar dikarenakan ada seperti penyakit-penyakit gitu. Makanya dia kesulitan belajar. Seperti penyakit-penyakit sindrom gitu kan, sulitan belajar. Jadi ada syaraf-syarafnya yang gimana gitu, yang putus apa tidak sinkron. Jadi informasi itu sulit tersampaikan ke dalam otaknya. Jadi terhambat dia jalan informasinya. Jadi dia harus belajarnya diulang-ulang secara perlahan. Jadi mengajarinya pun harus
sabar gitu kan, sekali dua kali dia belum ingat, jadi harus diingatkan berkali-kali. Nah, lalu ada anak hiperaktif. Hiperaktif nih anak yang kalau dia suka bergerak gitu. Dia kalau belajar dia lebih suka memperhatikan dunia luar ketimbang memperhatikan gurunya menjelaskan gitu. Jadi untuk anak hiperaktif ini harus diposisikan duduknya dijauhkan dari jendela lah gitu, biar konsentrasinya tidak bubar. Nah, untuk selanjutnya adalah anak autis. Anak autis ini adalah anak yang gimana ya? Anak yang sulit untuk diajak berkomunikasi gitu. Berkomunikasi sulit dia. Misalnya kita tanya sama dia, kamu namanya siapa? Atau kita tanya, ibu kamu namanya siapa? Ayah kamu namanya siapa? Dia lama gitu jawabnya. Dia mencerna dulu pertanyaan kita. Nanti bahkan dia ditanya sekali namanya ini, nanti ditanya lagi namanya beda lagi. Dia kadang-kadang pun kalau kita tanya sesuatu dia jawabnya tidak tidak sesuai dengan yang kita tanyakan gitu, tidak nyambung. Itulah anak autis, yaitu anak yang sulit untuk diajak berkomunikasi atau dia sulit bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan anak ABK yang terakhir adalah jenis anak berbakat gitu ya. Nah, dengar anak berbakat langsung semangat nih. Anak berbakat, tahulah kalau kata berbakat itu anak yang pasti mikirnya anak yang pintar gitu kan. Betul, anak yang pintar, tapi kebanyakan kita anak yang pintar itu, anak berbakat itu disamakan dengan anak yang lain. Dia sebetulnya anak berbakat itu belajarnya harus lebih tinggi tingkatannya daripada anak-anak normal. Agar apa? Agar dia tidak bosan, terus tidak mengganggu temannya. Karena kalau anak sudah bosan, pasti dia akan mengganggu teman-temannya, akan menjahili. Tapi kalau dia diberikan tugas yang setara dengan kemampuan dia akan fokus untuk mengerjakan tugasnya dan tidak mengganggu yang lain. Nah, itu dia jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau bicara tentang tadi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu kan menyatukan antara siswa normal gitu, siswa biasa dengan siswa ABK. Nah, siswa ABK normal dengan ABK, ya kan? Pasti yang terbebani siapa? Guru kan? Guru yang mengajarnya. Nah, di sini berarti guru harus menguras tenaga gitu kan? Mencari strategi gitu, merencanakan pembelajaran dengan sematang-matangnya agar bisa tujuan pendidikan yang dirancang tercapai. Kan tujuan pendidikan anak biasa, siswa biasa dan siswa ABK itu sama. Jadi, tapi kemampuannya itu berbeda. Itulah beratnya jadi guru. Tantangan menjadi guru untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran walaupun bagaimana keadaannya, guru harus sanggup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu guru harus ada
kerjasamanya dengan masyarakat gitu kan, lingkungan sekitar anak-anak ABK itu, anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana caranya agar masyarakat bisa menerima anak ABK itu seperti anak lainnya? Bagaimana caranya? Ya anggap saja berilah perhatian kepada anak ABK ya sebagaimana anak normal biasanya. Berilah perhatian, berilah kegiatan, ajaklah anak ABK tuh berkegiatan seperti anak normalnya, jangan diasingkan, jangan apa ya, jangan mendiskriminasi anak ABK itu. Jadi harus dirangkul gitu ya, kawan-kawan sebaya anak ABK nih harus berteman dengan dia, jangan dibiarkan atau diasingkan, atau jangan nggak ditemani, harus ditemani, bermain diajak kawannya yang anak ABK. Agar apa? Agar dia bisa belajar juga. Dan di sekolah nanti ketika guru menjelaskan, dia bisa nyambung gitu, dia bisa ingat, oh iya bu, nanti kalau sama waktu saya bermain sama teman-teman, kan anak-anak tuh suka bermain, belajarnya kebanyakan melalui permainan gitu kan, bermain dengan teman-temannya, banyak informasi pengetahuan yang didapat melalui bermain. Jadi guru pun mengajarnya harus dengan mengaitkan kegiatan-kegiatan sehari-hari dari anak-anak ABK tersebut. Nah, itu juga kuncinya. Itu juga masalahnya, kalau anak ABK itu tidak diajak untuk mengerjakan kegiatan sehari-harinya, bagaimana di sekolah nanti dia hanya bisa mendengarkan guru dan tidak mengerti apa itu menyapu, memasak, dan lain sebagainya. Nah, disitulah tugas masyarakat untuk membantu agar proses pembelajaran di sekolah bisa tercapai, berjalan dengan baik. Dan untuk masyarakat harus menerima anak ABK itu dengan lapang dada lah gitu kan, jangan mendiskriminasi, jangan mengasing-asingkan, jangan membeda-bedakan. Dan untuk sekolah, mari kita menggalakkan atau melaksanakan program pendidikan inklusi ini. Agar apa? Agar anak-anak bangsa dapat menjalankan pendidikan, mendapatkan pendidikan. Kan mendapatkan haknya sebagai warga negara, kan harus mendapatkan pendidikan gitu. Maka dari itu, ayolah sekolah-sekolah, khususnya sekolah SD, untuk menjalankan program pendidikan inklusi ini. Dan gimana ya, dan saya juga ada pergi kemarin ya, pergi ke salah satu sekolah SDLB, sekolah dasar luar biasa di Kota Langsa. Nah, di sana saya menemukan banyak sekali anak-anak ABK karena di sekolah luar biasa. Di situ saya ada mewawancarai seorang anak laki-laki ya. Itu dia menyandang jenis anak ABK, jenisnya hiperaktif gitu ya. Dia sangat suka bergerak gitu, tidak bisa diam orangnya, jalan ke sana jalan kemari. Tapi itu pas siangnya, pas paginya dia kan diajari dengan gurunya. Di situ juga ada orang tuanya gitu kan, ada ibunya yang sedang menemaninya. Sebelum belajar dengan gurunya, ibunya mengajarinya dulu. Dia
kata ibunya, dia ini dia cepat sekali gitu menangkap apa yang diajarkan. Seperti membaca, dia sudah bisa membaca. Berhitung, dia sudah bisa berhitung. Dan lain sebagainya gitu kan. Lalu pada waktu siang harinya, dia sudah tidak mau lagi gitu kan, sudah bosan belajar. Dia mulailah berjalan-jalan, menjahili temannya. Begitulah anak hiperaktif ya. Dan saya juga ada mewawancarai gurunya. Kata gurunya, mengajari anak ABK ini harus sabar dan jangan takut gitu ya. Karena saya lihat tangan gurunya tuh ditunjuki sama gurunya ya. Ada bekas garukan, pukulan, cubitan. Itulah resikonya mengajar anak ABK, kata gurunya. Kita harus sabar, tapi kita harus tekun mengajari anaknya, jangan bosen. Gitulah kata gurunya. Tapi kata gurunya, tingkah-tingkah anak ABK pun tidak seseram yang kita bayangkan ya. Kata gurunya, saya mengajar sini ya kadang-kadang pala gitu kan, maksudnya geram sama tingkah-tingkah yang tidak sopannya, mencubit gitu kan, menyakiti dia sampai tangan-tangannya begitu. Tapi kata bapak tuh, kalau kita lihat tingkah-tingkah anak ABK tuh sebenarnya lucu. Kata dia, saya kayak gini tapi saya juga bisa ketawa melihat tingkahnya, jadi saya tidak jadi marah, kata bapaknya kayak gitu, kata gurunya ya. Nah, begitulah pengalaman saya. Saya sangat seru di sana bisa melihat dan mengamati siswa-siswa ABK. Jadi tidak serumit-rumit, tidak serumit dan sesusah yang kita bayangkan ya. Untuk mengajar anak ABK itu ya bisa diajari, bisa pandai membaca, berhitung, kalau kita mengajarinya perlahan-lahan, sabar dan teliti gitu kan, dan tekun. Nah, untuk itu, untuk semua orang, marilah kita menerima anak ABK, jangan mendiskriminasi dia. Aduh, lidah saya. Terus jangan mengasing-asingkan dia gitu, jangan membeda-bedakan. Aku orang normal, dia tidak, ngapain kawan sama dia. Jangan seperti itu. Kita harus bersahabat dengan semuanya, jangan ada yang membeda-bedakan. Dan untuk sekolah, ayolah kita melaksanakan program pendidikan inklusi ini agar semua anak bangsa Indonesia mendapatkan haknya untuk pendidikan. Maka dari itu, ayolah kita semua terima mereka, ajak mereka untuk sekolah. Khususnya anak ABK ya, yang ada di pedalaman. Sekolah-sekolah itu harus ada program inklusinya agar anak ABK tersebut bisa bersekolah tanpa jauh-jauh. Jadi orang tuanya juga tidak khawatir akan keselamatan dia. Begitu ya. Agar orang tuanya pun dapat mudah mengontrol gitu bagaimana perkembangan anaknya. Jadi sekian saja dari saya. Itulah sedikit ulasan mengenai pendidikan inklusi dan anak ABK. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya bro. Ya guys, maaf kalau ada salah-salah kata.
kata-kata yang tidak enak didengar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.